Vidamayanti, NPM 18320002 dari 5A Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha Vivi Collection, yaitu usaha yang bekerja di bidang menjahit. Yang pertama, alasan Vivi Collection mendirikan usaha, yaitu sang pemilik mendirikan bisnis ini karena dulunya ia sekolah SMK jurusan menjahit dan ia ingin mengembangkan bakatnya tersebut dengan membuka usaha di rumah. Selain itu, Vivi juga ingin menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Yang kedua, pendirian organisasi. Vivi Collection berdiri pada tahun 2018. Dengan modal yang tidak seberapa, Vivi nekat mendirikan usaha tersebut. Pada awalnya, semua dikerjakan sendiri tanpa karyawan, sehingga sampai sekarang sudah memiliki 3 karyawan. Untuk pelabelan nama sendiri, yaitu Vivi Collection, berasal dari nama sang pemilik, yaitu Vivi. Untuk struktur organisasi terdiri dari Vivi sebagai kepala usaha atau pemilik sekaligus merangkap menjadi bagian administrasi, Dina sebagai pemasaran, Ita dan Urfa sebagai produksi. Dalam struktur organisasi memang belum begitu terstruktur karena karyawan pun masih terbatas. Yang selanjutnya, manajemen SDM. Yang pertama, merekrut pegawai. Untuk merekrut pegawai baru, Vivi memang memasang iklan di media sosial. Setelah ada orang yang memasukkan surat lamaran, Vivi akan melakukan wawancara yang kemudian memilih orang yang tepat untuk menjadi pegawai barunya. Yang kedua, hak pegawai. Dalam Vivi Collection juga ada beberapa hak pegawai yang harus terpenuhi, seperti hak gaji lembur, mendapat pelatihan menjahit sebelum benar-benar melakukan pekerjaan, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, misalnya lebaran pegawai diliburkan. Selanjutnya, gaji pegawai dan bonus pegawai. Gaji disesuaikan dengan job di setiap pegawai. Misalnya, untuk pemasaran setiap bulannya mendapat gaji sekitar 850.000. Sedangkan untuk produksi mendapatkan gaji sekitar 950.000. Vivi akan memberikan bonus gaji jika di bulan tersebut ada kenaikan produksi atau melebihi target, maka pegawai berhak menerima bonus. Yang keempat, peringatan pegawai. Vivi Collection menerapkan peringatan bagi pegawai yang telah melanggar peraturan. Namun, sampai saat ini belum ada pegawai yang melanggar peraturan. Apabila ada yang tidak masuk kerja, mereka selalu izin, ujar Vivi. Jika ada kemungkinan mereka melanggar peraturan, Vivi akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Untuk pegawai yang melanggar peraturan lebih dari 3 kali akan diberi peringatan dan kemudian akan ditindaklanjuti. Selanjutnya, kendala dalam Vivi Collection. Dalam merintis suatu perusahaan atau usaha, tentunya Vivi Collection tidak mulus-mulus saja ketika bisnis ini berjalan. Seperti bisnis atau UKM lainnya, Vivi Collection juga mempunyai hambatan-hambatan yang pernah dialami. Antara lain, kurangnya karyawan, Kurangnya karyawan membuat kewalahan saat produksi. Apabila saat lebaran ataupun musim nikahan banyak kenaikan produksi atau banyak pesanan. Yang kedua, kebanyakan konsumen kini lebih suka membeli baju yang sudah jadi. Oleh karena itu, kita harus lebih pintar-pintar dalam berinovasi agar mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Yang ketiga, ketidakstabilan harga baku juga menjadi kendala bagi penjahit rumahan seperti Vivi karena dalam pembuatan produk mengingat permintaan konsumen yang tidak menentu.
Selanjutnya, bagian-bagian yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas organisasi. Vivi Collection akan lebih mengembangkan di bidang pemasaran karena sampai saat ini hanya mengandalkan media sosial tetapi belum menggunakan marketplace seperti Shopee atau Lazada. Kemudian, bidang produksi akan menambah karyawan karena pada musim tertentu produksi meningkat yang akan diadakan penambahan karyawan harian. Pada bidang packaging sendiri juga akan lebih dikembangkan, seperti produk akan dibungkus menggunakan box dalam pengemasan agar lebih menarik dan kekinian. Berikut dokumentasi dari Vivi Collection. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.